Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat akhwat, jumpa lagi nih di WhatsApp Keangkatan Saka Podcast. Pada tangan nggak nih? Tenang, kita bakal terus temani sahabat akhwat di podcast kali ini dan podcast-podcast selanjutnya. Jadi podcast kali ini adalah podcast keempat kami dan sekarang sudah ditemani oleh Mbak Putri selaku narasumber. Beliau merupakan alumni SMA Negeri 1 Kalasan tahun 2017 dan mahasiswa pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema tentang True Beauty Seek the True You. Assalamualaikum Mbak Putri, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Dan insya Allah selalu bahagia. Alhamdulillah. Nah, untuk tema kali ini identik dengan beauty nih. Menurut Mbak Putri, definisi cantik yang sesungguhnya tuh gimana sih Mbak? Masya Allah ya, menarik sekali tema yang akan kita obrolkan pagi hari ini kayak gitu ya. Sebelum saya menjelaskan definisi cantik yang sesungguhnya versi saya gitu ya. Mungkin kita bisa cek dulu definisi cantik di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti apa gitu ya. Karena itu yang akan menjadi pandangan masyarakat secara umum kayak gitu. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh saya cari tadi definisi cantik itu elok, molek dan tentang wajah atau muka perempuan. Jadi dari sini tuh kelihatan ya kalau teman-teman dengar kata cantik, pasti pertama kali yang diingat adalah wajah perempuan, ya enggak? Nah, terus sebagian dari kita tuh memandang cantik itu ya apa yang nampak kayak gitu, apa yang terlihat ya wajah kita, terutama kita sebagai perempuan kayak gitu. Nah, tapi karena tadi ditanya definisi cantik yang sesungguhnya, kalau menurut saya cantik yang sesungguhnya itu bukan sekedar apa yang nampak atau yang terlihat kayak gitu, tapi apa yang ada dalam hati kita, karena hati itu kan yang akan memperlihatkan yang di luar kayak gitu ya. Kalau hati kita baik, yang di luar pasti baik kayak gitu, karena hati akan memancarkan sikap kita, perilaku kita. Kalau hati kita baik, ya perilaku kita insya Allah baik kayak gitu ya. Nah, perlu teman-teman tahu kayak gitu, ada satu hadis yang selalu menjadi pegangan saya kayak gitu. Bahwasanya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Nah, di sini jadi tahu bahwasanya cantik yang sesungguhnya itu bukan apa yang nampak, tapi apa yang tersembunyi dalam hati kita kayak gitu. Tentang hati kita dan amalan kita itu yang paling utama. Nah, akhir-akhir banyak banget yang mengejar kecantikan hanya dilihat dari fisiknya saja. Fisik itu justru dijadikan penilaian utama dalam banyak hal. Kalau tidak good looking, akan merasa insecure dan tidak bersyukur. Menurut Mbak Putri, apakah kondisi tersebut benar dan bagaimana cara menyikapinya? Ini ya, terkait good looking. Sebenarnya ada benernya juga ya, ketika teman-teman nggak good looking terus dibilang nggak cantik kayak gitu, ya itu nggak 100% salah kayak gitu. Tapi insecure karena kita merasa kurang good looking itu jangan sampai malah akhirnya kita kufur dengan nikmat yang sudah Allah beri, kita jadi lupa bersyukur kayak gitu. Nah, kalau cantik dari fisik ya memang fitrahnya manusia, apalagi fitrahnya perempuan kayak gitu. Memang kita diberi fisik, kita tuh dalam naluri kita sebagai perempuan tuh ingin terlihat cantik. Bahkan apa ya, saya tuh sering dengar bahwasanya memang fitrahnya perempuan itu ingin dinilai cantik dan ingin mendapat pujian. Itu nggak salah, tapi harus kita geser karena kita sebagai muslimah ingin dinilai siapa, apakah ingin dinilai manusia atau ingin dinilai Allah kayak gitu. Jadi kita geser aja penilaiannya. Kita tadinya berharap penilaian manusia kita terlihat cantik, ya kita geser, kita ingin terlihat cantik di hadapan Allah kayak gitu. Nah, yang pertama sebagai seorang muslimah kayak gitu, kita perlu ya, tadi balik lagi, yang kita percantik pertama kali adalah hati. Tapi jangan sampai melupakan bahwasanya memang fitrahnya kita kan diberi fisik ya. Apa yang nampak itulah yang akan terlihat oleh orang lain kayak gitu. Kita juga harus menjaga penampilan kita, wajah kita,
Karena dengan menjaga penampilan dan wajah kita itu sebenarnya salah satu wujud syukur kita atas apa yang sudah Allah beri kayak gitu. Jadi ya nggak salah kalau kita good looking. Apalagi kita sebagai muslimah, jadilah duta Islam. Dengan apa? Ya dengan good looking tadi. Apa ya iya kita mau terlihat cantik dalam hati tapi ternyata penampilan kita buruk. Sebenarnya kalau penampilan kita buruk tuh bisa diindikasikan bahwasanya hati kita juga ada yang kurang kayak gitu loh. Nah, lebih jauh dari itu kan sering dengar nggak sih tentang first impression atau kesan pertama? Iya. Ya kan. Kalau kita ketemu orang, sekali ketemu kan kita nggak bisa nilai ya, oh dia akhlaknya kayak gimana. Tapi yang dilihat ya apa yang terlihat, apa yang nampak dalam diri dia, wajah dia seperti apa kayak gitu. Maka ya perlu menjaga kecantikan kita, baik fisik maupun dalam hati. Tapi yang pertama emang hati dulu. Jangan dibalik ya urutannya. Kalau kita ngejar cantik fisik dulu, baru nanti hatinya terakhir, ya nanti ketinggalan hatinya. Tapi kita sebagai muslimah, ya diurutkan. Yang pertama harus kita percantik adalah hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, amalan kita, baru jangan sampai melupakan menjaga kecantikan di fisik kita, kayak gitu. Karena itu adalah wujud syukur kita. Itu sih. Oh, jadi harus begitu ya, Mbak. Lantas, bagaimana cara mengembalikan true beauty ke Islam ya, Mbak? Ya, balik lagi sebenarnya ke hadis yang pertama tadi ya, bahwasanya Allah itu tidak menilai pada rupa dan harta kalian, tapi Allah menilai pada hati dan amalan kalian. Kita sebagai muslimah, bagaimana kita menjadi cantik sesungguhnya adalah mempercantik diri di hadapan Allah. Kalau Allah sudah menilai kita baik, insya Allah orang lain pun akan menilai kita baik juga kayak itu. Ada satu hadis, saya lupa ya, kurang lebih itu kalau kita mengejar ridhonya manusia atau menyenangkan manusia tapi malah mengundang murka Allah, maka bukan manusia itu malah suka sama kita, tapi Allah akan membalikan hati manusia yang ingin kita sukai itu malah jadi benci sama kita kayak itu. Tapi sebaliknya, kalau kita mengejar ridhonya Allah, walaupun membuat manusia itu nggak suka, Allah akan membalikan hati manusia yang nggak suka tadi itu jadi suka ke kita kayak gitu. Jadi ya ayolah kita jadi muslimah cantik fisik, oke lah, nggak salah. Tapi jangan sampai lupa cantik yang pertama adalah hati dan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, jadi ya teman-teman, untuk terakhir kayak gitu kesimpulannya bahwasanya kejarlah untuk terlihat cantik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Tapi juga jaga dan rawatlah apa yang sudah Allah berikan ke kita kayak gitu. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu merawat apa yang sudah Allah beri, karena itulah wujud syukur kita. Yaitu ya, balik lagi, jaga hati dan amalan kita. Jangan sampai ingin terlihat cantik di hadapan orang lain, tapi kita malah lupa terlihat cantik di hadapan Allah. Jadi sahabat akhwat tetap punya kecantikan yang hakiki kok, karena dengan bersyukur itu lebih memuliakan kita. Cukuplah keindahan kita dinikmati oleh orang yang berhak menikmati. Jangan memancing ke kolam buaya ya guys. Betul. Nah, tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara WhatsApp Crash 4 kali ini. Terima kasih kepada Mbak Putri yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai kami dari awal sampai akhir. Jangan ditutup dulu, aku ada pantun nih. Apaan tuh? Di pinggir kali mencari ikan, jangan pakai jaring tukat. Dengar, catat, dan amalkan. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. Oke. Oh iya, jangan lupa follow dan subscribe Safavoris ya. Sampai jumpa di WhatsApp selanjutnya. Sekian podcast kami kali ini. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.